Secara awam, mungkin kita telah mengetahui apa itu pasar. Pasar adalah tempat bertemunya penawaran dan permintaan barang atau jasa. Tapi, tahukah kamu apa itu pasar modal? Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana jangka panjang yang terwujud dalam bentuk penjualan dan juga pembelian modal atau surat berharga. Ada 5 pelaku utama di pasar modal. Yang pertama, emiten. Adalah pihak yang melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat dengan cara menerbitkan efek berupa saham atau obligasi di bursa. Yang kedua, investor. Adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan go public yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga. Investor bisa perorangan ataupun badan. Yang ketiga, penjamin emisi atau underwriter. Adalah lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi yang diterbitkan oleh suatu perusahaan go public sampai batas waktu tertentu. Yang keempat, broker atau pialang. Adalah perantara perdagangan antara penjual dengan pembeli surat-surat berharga. Yang terakhir, manajer investasi. Adalah pihak yang mengelola seluruh kegiatan para pelaku di pasar modal. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar primer. Adalah pasar modal yang memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang dijual pertama kali di bursa. Harga di pasar primer ditentukan oleh penjamin emisi dan emiten melalui analisis fundamental perusahaan yang bersangkutan. Yang kedua, pasar sekunder. Adalah pasar modal yang memperdagangkan saham-saham atau sekuritas lainnya yang telah melewati pasar perdana atau pasar primer. Harga di pasar ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual. Di pasar sekunder terdapat 3 jenis pasar. Yang pertama, pasar reguler. Adalah pasar di mana para investor melakukan transaksi dengan kenaikan harga yang telah ditentukan, fraksi harga atau rentan harga. Yang kedua, pasar negosiasi. Adalah pasar yang dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar individual anggota bursa beli dan jual dengan berpedoman pada kurs terakhir di pasar reguler. Yang ketiga, pasar tunai. Sama dengan pasar reguler, hanya perbedaannya pada sistem pembayaran. Di pasar reguler, penyelesaian transaksi pembayaran adalah 2 hari setelah transaksi. Sedangkan di pasar tunai, hari itu juga dapat dilakukan pembayaran. Proses pembelian saham di pasar modal. Yang pertama, harus menjadi nasabah di perusahaan efek. Pada bagian ini, seseorang yang akan menjadi investor terlebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu broker atau perusahaan efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi. Selanjutnya, order dari nasabah. Kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan investor kepada broker. Pada tahap ini, perintah atau order dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Yang ketiga, diteruskan ke floor trader. Setiap order yang masuk ke broker selanjutnya akan diteruskan ke petugas broker tersebut yang berada di lantai bursa atau sering disebut floor trader. Setelah itu akan dimasukkan ke order judge. Floor trader akan memasukkan entry semua order yang diterimanya ke dalam sistem komputerisasi judge. Di lantai bursa terdapat ratusan terminal judge yang menjadi sarana entry order-order dari nasabah. Seluruh order yang masuk ke judge dapat dipantau baik oleh floor trader, petugas di kantor broker, dan investor. Setelah itu akan terjadinya transaksi atau match. Pada tahap ini, order yang dimasukkan ke sistem judge bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat di sistem judge sebagai transaksi yang telah terjadi. Dalam arti, sebuah order beli atau jual telah bertemu dengan harga yang cocok. Setelah itu, akan dilakukan penyelesaian transaksi. Transaksi saham di bursa bukanlah
transaksi tunai, tetapi penyelesaiannya dilakukan pada hari-hari berikutnya. Saat ini, proses penyelesaian transaksi yang dilakukan atas hitungan hari 1+3. Misalnya, kalau ada investor membeli saham pada hari Senin, tanggal 1, maka pembayaran kepada perusahaan efek paling lambat adalah hari Kamis, tanggal 4. Demikian pula menjual saham, baru menerima uangnya pada hari keempat dari perusahaan efek di mana investor memberikan order jual. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.